Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Handayani, SEM. Saya merupakan dosen tetap program studi sarjana akuntansi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah auditing. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode D-Type A, di mana D-Type A merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Penyampaian materi dilakukan dengan cara ceramah yang telah didukung buku ajar maupun yang dibuat oleh tim teaching program studi akuntansi. Referensi utama dari buku ini merupakan buku karangan dari Sutrisno Agus dan buku karangan dari Dewi, serta sumber buku lainnya dan juga artikel ilmiah yang perkuliahan dilakukan secara blended learning, yaitu kombinasi antara pertemuan luring secara tatap muka di kelas dan pertemuan daring melalui learning management system. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah student-centered learning, di mana porsi mahasiswa lebih banyak untuk aktif dalam proses pembelajaran. Komponen penilaian yang berlaku pada mata kuliah ini telah disetujui melalui kontrak perkuliahan yang telah disepakati bersama mahasiswa pada awal perkuliahan dimulai. Adapun komponen penilaiannya adalah sebagai berikut: 10% dari kehadiran, 20% dari tugas, 30% dari UTS, dan 40% dari UAS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 3 SKS, di mana terdapat 21 pertemuan pada satu semester, dan mahasiswa diwajibkan untuk memenuhi 75% kehadiran pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini hadir untuk memenuhi kompetensi mahasiswa dalam bidang audit, di mana kami memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang diantaranya adalah: pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep pemeriksaan akuntansi laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar auditing. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan mensimulasikan pemeriksaan akun-akun di dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis audit dan jasa-jasa yang bisa dilakukan oleh KAP selain dari audit. Sejalan dengan CPMK tersebut, tim teaching telah membagi sub CPMK dalam 21 materi pertemuan yang akan saya sebutkan sebagai berikut: pemeriksaan liabilitas jangka pendek, pemeriksaan liabilitas jangka panjang, pemeriksaan ekuitas, pemeriksaan pendapatan, fokus kepada pengujian pengendalian, dan fokus kepada pengujian substantif. Pemeriksaan siklus pengeluaran, fokus pada pemeriksaan pengendalian, dan fokus kepada pemeriksaan substantif. Pemeriksaan atas siklus produksi, fokus kepada pemeriksaan pengendalian, dan juga pengujian substantif. Pemeriksaan atas siklus personalia, pemeriksaan subsequent event, penyelesaian pemeriksaan, management letter, client representation letter, laporan auditor independen, pemeriksaan atas proses revision, jasa atestasi dan non-atestasi, jasa selain audit yang bisa dilakukan oleh kantor akuntan publik, tahapan-tahapan audit internal, tahapan-tahapan audit manajemen, serta perbedaan dari audit sektor publik dan audit sektor swasta. Selanjutnya, akan saya tampilkan proses pembelajaran tatap muka kelas. Berikut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Apa kabar nih hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat atau sudah memikirkan makan siang? Masih semangat ya? Oke, kita ketemu lagi hari ini pada mata kuliah auditing 2, di mana kita sudah masuk ke dalam pertemuan 16
kita akan membahas tentang audit atas proses right issue. Sebelum kita masuk materinya, Ibu mau tes dulu. Apakah teman-teman membaca modul atau tidak? Apa itu right issue? Boleh silahkan. Right issue adalah satu bentuk pengumpulan action yang dilakukan oleh perusahaan saat guna mengentaskan atau menjual sebuah produk. Oke. Right issue adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan pada saat perusahaan ingin menerbitkan saham baru dan ingin memperjualbelikannya ke publik. Sebenarnya hari ini kita akan belajar apa aja sih? Nah, ini ada overview-nya. Hari ini itu kita akan membahas tentang right issue sendiri itu apa, tujuan dan manfaatnya right issue itu apa, lalu istilah-istilah penting di dalam right issue, lalu ada contoh transaksinya, lalu juga ada prosedur audit dan juga laporan auditor yang akan dikeluarkan pada saat right issue. Ya, definisi benar sekali tadi yang disampaikan Mbak siapa tadi? Mbak Safa, bahwa right issue adalah hak memesan efek terlebih dahulu yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru. Right issue merupakan salah satu proses dari corporate action di mana perusahaan itu menjual hak beli. Jadi boleh beli si pemegang sahamnya boleh beli lagi saham yang baru diterbitkan. Nanti kita masuk ke contoh kasus supaya lebih jelas. Oke, kita masuk ke tujuan dari right issue. Sebenarnya perusahaan ini kenapa sih melakukan right issue? Ya, bisa dilihat. Tujuan utamanya melakukan right issue biasanya itu untuk meningkatkan modal perusahaan. Karena jika perusahaan itu menerbitkan saham baru, maka perusahaan pasti akan mendapatkan modal baru, benar ya? Nah, lalu juga perusahaan itu dengan modal baru tersebut bisa membayar pinjamannya atau utang-utang perusahaan yang sudah ada bisa dibayar dengan uang hasil right issue. Lalu juga ada untuk menambah modal kerja. Sebenarnya perusahaannya tidak punya hutang, perusahaannya tidak punya kesulitan keuangan, tapi perusahaan mau menambah cabang perusahaan misalnya, mau nambah ekspansi, mau ada produk baru. Nah, itu bisa dilakukan dengan proses right issue ini untuk mendapatkan dana segar. Ya, keuntungan lebih spesifiknya ini ada di layar bahwa yang pertama itu salah satu sumber modal bagi perusahaan yang akan memberi dampak positif pada kinerja perusahaan. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, bahwa nambahnya modal, nambahnya uang, maka perusahaan akan lebih bebas untuk mengelola keuangan, benar ya? Lalu kalau yang kedua ini, perusahaan akan lebih sehat dengan berkurangnya utang perusahaan. Uang masuk, ada uang dari ada dana segar, perusahaan bisa membayar utang, karena rasio perusahaan pasti akan meningkat secara otomatis karena utangnya semua telah terbayar. Ya. Lalu keuntungan yang ketiga adalah dalam penawaran tidak dibutuhkan prosedur atau aturan seperti saat penawaran umum perdana atau pada saat IPO. Pada saat pertama kali IPO, perusahaan itu dicek apakah identitasnya benar, apakah perusahaannya itu memang ada, memang berjalan, memang menguntungkan atau tidak. Itu dicek detailnya dari mulai legalitas sampai dengan prospeknya. Tapi jika pada saat right issue, perusahaan tidak dicek lagi dari mulai awal sampai akhir. Yang dicek terutamanya adalah prospektusnya atau penawaran yang ditawarkan pemegang saham barunya. Apakah dia akan ekspansi, maka labanya akan lebih besar atau bagaimana? Itu yang akan dicek. Makanya lebih mudah dalam prosesnya right issue dibandingkan dengan IPO. Ya, lalu keuntungan yang keempat dapat dikombinasikan dengan jenis derivatif efek lainnya seperti waran dan juga convertible stock. Lanjut. Nah, ini ada istilah pentingnya, tanggal-tanggal penting di dalam proses right issue. Ada cum date, ada ex date, lalu ada record date, trading start date, lalu subscription date, allotment date, dan listing date. Ini adalah tanggal-tanggal yang akan ditentukan pada saat rapat umum pemegang saham sebelum
disahkannya atau disahkannya proses right issue ini. Jadi harus disahkan pada LPS rapat umum pemegang saham. Mau kapan nih tanggalnya? Karena itu akan menentukan penggunaan laporan keuangan kita tuh laporan keuangan periode yang mana. Kita akan listingnya tuh kapan? Lalu seperti kita tahu juga pasar saham itu kan bergeraknya sangat cepat. Setiap detiknya itu bergerak. Ada informasi sedikit tentang perusahaan itu bisa saja mempengaruhi harga saham. Maka tanggal-tanggal penting ini juga harus diputuskan secara matang dan secara bersama-sama oleh pemegang saham. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke peraturan dan yang lainnya, ada pertanyaan terkait tanggal penting ataupun terkait proses right issue-nya? Mau nanya dong, Ya. kira-kira kalau misalnya IPO dengan right issue itu sama apa enggak sih Bu? Apa emang beda? Oke, IPO dengan right issue itu sama-sama corporate action, tapi dua hal yang berbeda. IPO itu adalah initial public offering atau perusahaan yang tadinya perusahaan tertutup, PT biasa, ya, menjadi perusahaan terbuka. Sedangkan kalau right issue dia sudah perusahaan yang publik. Dia punya saham beredar misalnya 5 juta lembar saham, lalu dia mau nambah jadi 8 juta lembar saham. Nah, 3 jutanya itu namanya proses right issue. Oke ya. Peraturan right issue itu diatur oleh OJK. Peraturannya itu nomor 32 dari POJK titik 04 dari 2014. Peraturan ini yang harus dipatuhi oleh perusahaan dan juga auditor pada saat melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen right issue. Semua ada di sini, ya. Kita masuk ke contohnya. Jadi di dalam contoh transaksi right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu, biasa disingkat HMPTD ini, itu boleh dibeli keseluruhannya, boleh juga enggak. Namanya ini hak, ya. Pada saat kita punya hak, kita boleh ambil hak kita, boleh juga kita tidak ambil. Ya, Ibu jelasin sedikit. Pada harga saham PT Sembada itu adalah Rp1.000 per lembar saham. Pada tahun 2023, PT Sembada berencana melakukan corporate action dan menerbitkan saham baru, artinya right issue ya, saham dengan harga Rp400 per lembar. Saham dengan rasio 1:2. Oke, jadi bacanya adalah seperti ini. Kalau kita punya satu lembar saham PT Sembada, maka kita berhak beli saham barunya PT Sembada sebanyak 2 lembar. Kita punya hak beli. Berarti total saham kita berapa? Kalau kita beli saham baru ini, jadi ada 3 lembar. Nah itu maksudnya 1:2. Kalau kita punya 1 lembar saham, maka kita boleh beli saham barunya sebanyak 2 lembar. Jadi total saham kita ada 3 lembar. Oke, kita lihat. Pak Firman ini punya berapa lembar saham? 100 lembar. Berarti Pak Firman boleh beli saham barunya sebanyak berapa? 200 lembar. Berarti atas 200 lembar saham baru, Pak Firman harus bayar berapa? 80.000 rupiah. Dan ini mana 80.000 rupiah? Dari 200 lembar saham dikalikan dengan 400 rupiah. Berarti kalau Pak Firman mengeluarkan uang 80.000 rupiah membayar saham baru, total sahamnya Pak Firman jadi berapa? 300 lembar. Ini kalau Pak Firman mau beli. Kalau Pak Firman nggak mau beli gimana? Boleh tuh? Kan kita punya hak ya, boleh nggak kita nggak beli? Boleh. Apabila Pak Firman tidak punya uang misalnya 80.000 nggak punya uang atau tidak mau membeli haknya, maka Pak Firman boleh menjual haknya kepada orang lain. Jadi hak yang 2 lembar tadi boleh dikasih ke yang lain, gitu ya. Itu juga Pak Firman nanti dapat untung nggak? Dapat atas transaksi dengan orang tersebut, bukan transaksi saham, tapi transaksinya jual beli hak.
ya, hak membelinya itu yang diperjualbelikan. Itu boleh ya, nanti itu bisa dilakukan di bursa efek. Lalu, tapi bila Pak Firman tadi tidak mau membeli tambahan modal, maka ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Turunnya persentase kepemilikan. Karena misalnya tadi, contohnya Sembada itu punya 5 juta lembar saham, lalu right issue-nya 3 juta. Berarti total sahamnya Sembada sekarang berapa lembar? 8 juta. Tadinya Pak Firman punya 100 lembar per banding 5 juta. Pada saat dia right issue karena ada 8 juta, kalau Pak Firman nggak mau nambah sahamnya menjadi 300 lembar, maka dia hanya punya saham 100 banding 8 juta. Persentase kepemilikannya menjadi lebih kecil. Itulah istilah yang disebut dengan dilusi. Jadi sahamnya terdilusi. Secara jumlah berubah nggak? Tidak, sama-sama 100 lembar. Tapi secara persentase kepemilikan itu menurun karena jumlah lembar saham beredarnya yang bertambah. Ya, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan transaksi HMTB? Boleh, silakan. Kalau nggak saya salah ya, Bu, ini Iya. pas di awal kan dia bilang lembar 1000, sedangkan untuk yang sahamnya itu 400 per lembar. Nah itu untuk menghitung nilai dividen dari pemegang saham itu sama dengan nilai saham yang 1000 lembar atau beda, Bu? Nilai saham yang 1000 lembar. Iya, kalau yang 400 itu pemberi dividennya sama atau perhitungannya beda? Oke, baik. Menarik. Karena kalau dividen itu dihitung berdasarkan persentase kepemilikan. Jadi pada saat dia Pak Firman tadi pertama saham lamanya beli 1000 per lembar dengan saham baru belinya 400 per lembar, itu tidak mengubah persentase kepemilikan untuk pembagian dividen. Gitu. Jadi pada saat dia beli memang modal sahamnya harganya segitu, makanya kenapa jadi terdilusi, jadi efek persentase kepemilikannya yang berubah. Jadi dividen yang akan mengikuti persentase kepemilikan setelah right issue. Jadi kalau misalnya Pak Firman tadi nggak mau beli, yang tadinya mungkin dia bisa dapat 0,5%, dia jadi 0,3%. Jadi turun persentase kepemilikan. Dividennya yang tadinya mungkin bisa dapat 50.000, dia cuma dapat 20.000. Misalnya seperti itu. Ya, jadi persentasenya yang berpengaruh, bukan dari harga saham. Oke? Baik, kita lanjutkan kalau begitu ke prosedur audit. Nah, audit atas proses right issue ini termasuk kategori special audit, jadi tidak rutin, ya. Kategorinya adalah compliance audit, di mana kita mengecek kepatuhannya si perusahaan terhadap peraturan OJK untuk right issue-nya. Tujuannya sama dengan audit laporan keuangan, yaitu memastikan kewajaran proses right issue-nya. Beda dengan laporan keuangan, kita memeriksa proses dan hasil laporan keuangannya. Kali ini kita memeriksa proses right issue-nya sampai dengan akhir. Jadi bukan terakhir mereka selesai baru kita periksa, enggak. Kalau pada saat right issue ini kita meriksanya mulai dari dia menyiapkan dokumen. Kalau laporan keuangan, kita laporan keuangan perusahaan itu harus selesai dulu baru kita bisa audit. Kalau right issue tidak, dari awal mulai dia menetapkan tanggal penting tadi, itu auditor sudah mulai ikut berpartisipasi mengecek proses, gitu ya. Lalu tahapannya ada apa aja sih? Ya. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Pasti setiap audit pasti kita melakukan perencanaan. Buat apa kita lakukan perencanaan? Untuk memastikan timeline auditnya juga, untuk memastikan resiko yang akan kita dapatkan juga, ya kan? Apakah ini resikonya tinggi atau resikonya rendah? Lalu juga ada penerimaan informasi. Kita harus terima informasi dengan baik dan benar terlebih dahulu, karena proses right issue itu waktunya terbatas. Ya, terbatasnya seperti apa? Jadi laporan keuangan itu, misal laporan keuangan 31 Desember 2023 hanya boleh digunakan untuk right issue itu 6 bulan ke depan. Ya, sekarang bulan Juni. Boleh nggak laporan keuangan 31
31 Desember 2023 dipakai revisi bulan Juni sekarang, baru mau mulai di bulan Juni, boleh nggak? Boleh kalau aturannya 6 bulan. Tapi apakah auditor dan konsultan lainnya itu sanggup menyelesaikan proses revisi 1 bulan? Belum kan? Belum. Karena kita ketergantungan juga dengan legal opinion, kita ketergantungan juga konsultan keuangan, kita ketergantungan juga dengan prosesnya mereka pendaftaran ke OJK, belum ke Biro Administrasi efek. Jadi kalau kita menentukan waktu 1 bulan dirasa tidak cukup, auditor tidak boleh menerima penugasan tersebut. Jadi harus dengan timeline yang baik, jangan mepet, jangan ibaratnya proyek dongkrak, kita baru dapat hari ini, diminta besok laporannya sudah selesai. Tidak boleh, karena auditor tetap harus melakukan prosedur sesuai dengan standar audit. Oke? Apa saja sih prosedurnya? Itu tetap ada dua, ada yang pengendalian atau respon kontrol, ada juga yang substantif. Terakhir adalah pelaporan tentunya. Proses auditor setelah selesai melakukan pengujian pengendalian dan juga pengujian substantif akan menerbitkan laporan. Laporan yang sama berbentuk opini, namun hanya jenisnya saja yang lebih banyak. Ya, kita masuk prosedur detailnya dulu. Ini ada contoh pengujian yang kita lakukan pada saat proses review. Yang pertama TOC atau test of control atau pengujian pengendalian. Kita melakukan pertama prosedur persetujuan rules untuk review. Kita ngecek sebagai auditor, kita itu akan ngecek gimana sih rules itu, apakah sudah disetujui oleh mayoritas pemegang saham atau belum. Minimal pada saat rules itu boleh disahkan oleh 51% kepemilikan pemegang saham. Jadi kalau misalnya ternyata revisinya hanya disetujui oleh 49% dan 51% yang tidak setuju, seharusnya proses revisi tidak boleh berjalan. Jadi ya, lalu yang kedua ada pengendalian atas penetapan tanggal-tanggal penting. Ya, tanggal-tanggal penting yang tadi kita sebutkan, itu juga harus disahkan pada saat rules. Disetujui tapi tanggalnya tidak diberikan, itu juga tidak boleh. Jadi harus pada saat keputusan bersama. Ya, lalu yang ketiga juga ada prosedur pendaftaran pemegang saham yang berhak mendapatkan HMTTD tadi. Jadi pemegang saham pelangnya itu siapa aja sih yang akan diberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Ya, selanjutnya ada pengendalian atas penerbitan dan distribusinya. Tadi pada saat sudah selesai nanti pengembangan proses reviewnya diterbitkan dan distribusinya apakah sesuai atau tidak dengan yang ditetapkan. Itu adalah pengendalian. Ya, kita memastikan bahwa tidak ada proses yang salah atau yang melanggar peraturan. Kalau substantifnya itu yang sama kita lakukan seperti biasa kita mengaudit, di mana kita melakukan pengecekan dokumen, kita melakukan konfirmasi, kita memverifikasi data, itu semua yang kita lakukan pada saat prosedur substantif. Jadi dokumen-dokumen yang terkait dengan proses review itu kita periksa. Oke, untuk prosedur, ada pertanyaan mungkin terkait dengan prosedur audit? Selama proses audit nih, terus ada proses audit yang tidak wajar, itu revisi bisa dibatalkan atau bisa dibatalkan atau tidak? Oke. Jadi apabila dalam prosedur audit ini auditornya sudah melakukan pemeriksaan, tapi ada menemukan transaksi yang janggal atau tidak wajar, ya, maka boleh nggak revisi ini dibatalkan? Revisi boleh dibatalkan apabila pelanggarannya itu berat. Bentuk pelanggarannya adalah pelanggaran berat atau pelanggaran yang ada unsur pidana. Entah itu korupsi, entah itu misalnya suap, gitu ya, itu bisa dibatalkan, bisa membuat proses revisi dibatalkan. Tapi jika pelanggarannya itu karena dokumentasi, karena perhitungan yang salah, misalnya, itu bisa ditunda sampai dengan perusahaan memperbaiki transaksi ini. Jadi sama kayak audit nih, pada saat kita melakukan audit biasa kan, kalau kita menemukan temuan, kita
ini kenapa bisa selisih sebesar ini misalnya. Maka kita harus jelaskan kita menggunakan prosedur apa, dan juga kita minta penjelasan kenapa hasilnya jauh berbeda dengan hitungan auditor. Selama mereka masih bisa klarifikasi dan memperbaiki laporan keuangannya, maka proses review boleh dilanjutkan. Tapi harus dengan catatan dikoreksi terlebih dahulu. Tetap harus dikoreksi terlebih dahulu, baru dilanjutkan lagi. Berarti tanggalnya bergeser nggak tahun itu? Bergeser. Tanggal revisinya akan bergeser dari timeline awal. Tidak boleh menetapkan tanggal revisi di awal. Ada misalnya ada kasus yang besar atau ada temuan audit yang besar. Tidak diperbolehkan. Itu berdampak nggak Bu sama pemilik saham itu? Berdampak apa enggak? Oh, tentu berdampak. Kemunduran revisi, tanggal revisi berarti mengindikasikan ada masalah di dalam perusahaan. Karena timeline itu sudah dipublikasikan di dalam keterbukaan informasi. Teman-teman kalau yang lihat-lihat di Bursa Efek itu ada bagian informasi keterbukaan informasi dari perusahaan-perusahaan yang akan melakukan revisi. Itu sudah ada timeline-nya. Pada saat timeline-nya berubah, maka akan menjadi pertanyaan, benar ya, kepada pemegang saham baru terutama. Pemegang saham lama mungkin bisa diinformasikan, ada rups luar biasa, ya kan? Tapi kalau pemegang saham baru, ada apa ini? Masih akan menjadi pertanyaan, apakah karena ada masalah di dalam perusahaan atau karena memang prosesnya saja yang lama. Terakhir, tentang laporan auditor yang akan dikeluarkan. Apa aja sih laporan auditor yang akan dikeluarkan pada saat proses review? Tentu saja ada yang laporan auditor independen, di mana opini audit atas laporan keuangan perusahaan tetap harus ada. Ya, lalu ada juga namanya comfort letter, di mana isinya adalah surat pernyataan yang dibuat oleh auditor untuk perusahaan dan juga OJK bahwa auditor menjamin kewajaran dalam transaksi dan proses right issue yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi auditor memberikan comfort letter selain dari opini audit. Terakhir juga ada daftar pendataan saham. Ini kita juga harus memberikan laporan terkait pendataan saham. Pendataan saham itu seperti tadi ya, yang Pak Firman itu dapat 2 lembar, ya, dapat 200 lembar yang boleh dibeli oleh Pak Firman. Nah, itu dari pendataan namanya. Nanti Pak Firman beli berapa? Pak Firman akhirnya ngambil 200 atau tidak diambil sama sekali, itu harus kita sampaikan dalam laporan akhirnya juga. Jadi pada saat proses revisinya ada, pada saat akhir dari revisi selesai nanti sahamnya diperjualbelikan, kita juga ada memberikan laporan berbentuk opini dari pendataan saham. Nah, apakah sudah cukup jelas prosedurnya? Cukup ya, mungkin akan lebih dipahami lagi pada saat nanti kita melakukan studi kasus. Baik, kalau begitu pertemuan hari ini cukup sekian, cukup akhiri. Terima kasih banyak teman-teman. Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.